Yang juga jadi sorotan, saudara, setelah Partai Keadilan Sejahtera, giliran PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa yang bermanuver. PKB yang mengusung Anies diajak PDIP membahas Andika Perkasa, kartu truf PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta. Ada nama baru di bursa pemilihan Gubernur Jawa Barat, namanya Andika Perkasa, mantan Panglima TNI yang kini jadi kader PDI Perjuangan. Andika diusung sebagai calon gubernur oleh PDIP. Prioritas pertama Pak Andika memang untuk calon gubernur DKI, karena PDI Perjuangan tidak bisa sendiri, tentu perlu menggait partai-partai yang ada di Jakarta. Namun ini masih proses awal. Setelah nama Sohibul Iman muncul di bursa calon wakil gubernur pasangan Anies Baswedan, Partai Kebangkitan Bangsa, pengusung Anies pertama kali tak bisa menerima. PKB kini berkomunikasi dengan PDI Perjuangan yang tak bisa mengusung sendiri calonnya. Yang jelas, Anies adalah calon gubernurnya. DKI kan mintanya Anies, ya tentu kita akan pertimbangkan lebih banyak, tapi kita masih akan cek soal wakil. Kan sampai hari ini kita lagi memantapkan siapa pasangan Anies. Tapi kan PKS kemarin sudah mengusulkan Mas Anies dengan Pak Sohibul. Nah ini melihatnya kalau PKB gimana, apa masih bisa berubah? Itu versi PKS kan, kami punya versi juga. Ya, PDI Perjuangan tak bisa mengusung sendiri calonnya, karena itu mengajak PKB. Muhaimin Iskandar, pasangan Anies di Pilpres 2024 yang juga Ketua Umum PKB, juga tak ingin pasangan Anies Sohibul usulan Partai Keadilan Sejahtera. Resistensi PKB membuat PKS kini membuka ruang untuk negosiasi. Menurut PKS, kesamaannya dengan PKB adalah satu kata kunci, yakni Anies Baswedan. Saya tidak mendengar kata-kata tidak niat gitu ya, yang berkatakan ini bagian dari dinamika yang terus berjalan. Tetapi saya berkeyakinan bahwa akan ada komunikasi yang saling menghormati dan konstruktif antar pimpinan PKS, pimpinan PKB, dan saya yakin semuanya bertemu di kata kunci Pak Anies gitu kan. Dan tentu semuanya juga ingin menang. Seberapa besar peluang satu suara pasangan Anies di Pilgub Jakarta? Yang jelas PKS dan Anies saling membutuhkan. Demikian juga PKB dan PDI Perjuangan. PKS meski juara kursi di DPRD Jakarta, tak bisa mengusung sendiri karena hanya punya 18 kursi. Sementara itu, syarat mengusung pasangan Pilgub Jakarta adalah 22 kursi. Demikian juga PDI Perjuangan dan PKB. Lalu di mana titik tengah ketiga partai dengan Anies? Ya, sangat dilematis ya Anies itu. Anies tanpa PKS juga kesulitan. Tanpa dukungan PKS, karena satu kubu ya, satu kelompok, satu pemilih gitu. Tetapi tadi kalau pasangannya Sohibul Iman, Anies juga ini kesulitannya untuk mendapatkan tambahan partai yang lain. Dilemanya di situ. Yang cantik adalah, yang bagus adalah ya PKS mengalah, mengikhlaskan, meridokan agar nanti pasangannya Anies itu bukan dari kader PKS, bukan Sohibul Iman. Anies saat ini laku keras diperebutkan sejumlah partai lantaran unggul elektabilitasnya dari sejumlah jajak pendapat. Sinyal keunggulan elektabilitas ini yang jadi alasan Ridwan Kamil ditimbang Golkar untuk ditarik bertarung kembali di Jawa Barat. Sementara itu, Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, ditimbang untuk masuk Pilgub Jawa Tengah. Kaisang yang kini jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia bila berhasil di Jawa Tengah mengikuti jejak politik kakaknya Gibran Rakabuming Raka yang kini jadi Wakil Presiden terpilih dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Tim Liputan Kompas TV.